Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Kali ini kita bakal bahas topik yang gak kalah menarik, yaitu dunia peternakan. Yap, peternakan bukan cuman soal beternak sapi atau kambing aja, tapi juga punya peran penting banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mulai produksi video tentang peternakan, yuk kita ngobrol sebentar buat nyusun konsep bareng-bareng. Pokoknya kita kerja bareng, santai tapi serius, supaya hasilnya keren dan bisa ngasih manfaat juga buat yang nonton. Yuk ikuti kami. Hai teman-teman, hari ini kita akan melihat bagaimana si peternakan itu nggak cuman menjadi bisnis semata, tapi juga bagian dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Mari ikuti saya, kita melihat bagaimana cara merawat sapi. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Dengan Bapak siapa Pak? dengan Bapak Kukun. Bapak bisa ceritakan sedikit nggak Pak tentang sejarah peternakan ini dari awal? Peternakan ini awalnya itu dari modal kecil, akhirnya mulai berkembang sedikit demi sedikit. Mulai dari ngambil 1-2 kambing, terus dijual lagi, terus mulai bur orang banyak tahu, akhirnya mulai berkembang seperti ini dan bikin kandang. Kalau kita ngomongkan tentang peternakan gitu Pak, pasti kan ada namanya perawatan. Kalau untuk ternak kambing paling yang utama paling pertama pakannya, terus yang kedua kontrol misalnya ada kambing yang tiba-tiba pilek, terus kurang makan, itu kita siapkan vaksinnya, suntik sendiri kita. Lalu kalau untuk kebersihan kandang nih Pak, Bapak itu membersihkannya tuh setiap hari atau ada hari-hari tertentu? Setiap hari, setiap pagi sebelum memberi makan kita bersih-bersih dulu kan, mulai dari lantainya sama tempat makannya dibersihin semua, baru setelah itu kita kasih makan yang baru. Lalu kalau kita lihat kan di sini tuh ada kambing ya Pak. Kalau kambing sama sapi itu sama nggak perawatannya? Sama 11-12. 11-12. 11-12. Tapi kalau bedanya kalau sapi itu pakai kita kasih air minum kan. Kalau kambing nggak terlalu. Nah, kalau tadi kau udah melihat nih bagaimana sih cara merawat hewan-hewan yang ada di peternakan ini. Peternakan bukan hanya sekedar beternak, tetapi juga menjadi roda perekonomian warga negara Indonesia. Selain itu juga menjadi peluang bisnis bagi masyarakat. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kepoin! Oke, bersama dengan Bapak Kukun. Oke, Bapak Kukun ya. Oke, saya mau bertanya nih Pak tentang usaha peternakan ini. Nah, kan dalam usaha itu pasti tentunya ada modal atau keuntungan atau kerugian dalam usaha ini. Nah, kalau modal pertama Bapak ini berapa? Modal awal dulu kurang lebih berapa nih? Sekitar 10 jutaan. Wow, lumayan besar ya. Kalau keuntungan nih Pak?
Untungan itu kalau dipukul rata dari per ekor, satu ekornya sekitar 300-an ribu sama 200-an ribu per ekor. Oh, itu udah termasuk ke pakan atau sudah mencakup semuanya dari yang modal tadi? Itu kotor itu. Itu kotor. Ah, Oke. Nih kalau musim-musim rame nih Pak, itu tuh pada musim apa sih? biasanya kalau menjelang Lebaran Haji. Lebaran haji. Lebaran Haji sama musimnya orang hajatan. No itu berarti. Jadi usaha peternakan ini termasuk usaha yang memungkinkan ya Pak untuk jadi ladang usaha yang besar. Insya Allah, intinya segala usaha itu kan yang penting kita ditekuni kan. Apapun usahanya kalau kita tekun insya Allah. Oke, kalau dari peran pemerintah nih Pak, ada nggak izin lokasi atau izin penjualan itu ada nggak? Ada, insya Allah ada. Oke, terima kasih ya Pak Kukun atas waktunya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan atau kekurangan. Aku berlutut? Tidak akan. Dingin, tetapi tidak kejam. Tadi kita udah mengetahui nih bagaimana cara merawat dan usaha peternakan yang ada di tempat ini. Nah, tapi bagaimana sih kalau di tempat lain? Halo teman-teman, sekarang kita berada di tempat peternakan yang selanjutnya. Di sini kita akan melihat perawatan yang ada pada peternakan ini dan peluang bisnis yang ada pada peternakan ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Julianto. Bapak Julianto. Untuk awal mulanya ini dari indukan atau anakan, Pak? Nah, awalnya dari indukan, ya paling untuk awal dulu paling sekitar 2 ekor. Nah, 2 ekor. Pasangannya, Pak. Berpasangan. Ya, cuman alhamdulillah salah ya inilah ternaknya kan. Susah ya, Pak ya? Ya. Untuk pakannya gimana tuh, Pak? Apakah khusus atau sebegini? Pakan kita pakan alami, kita nggak pakai yang lain-lain. Kita kebun hijau-hijauan paling jerami ya. Sekali-sekali mungkin tambahan suntik vitamin dan lain-lainnya. Jadi kita berusaha bagaimana kandang ini tetap bersih dan ternak ini nyaman. Itulah usaha kita selaku peternak kan gitu. Awal mulanya itu untuk modalnya berapa, Pak? Harga maksudnya harga ternak yang kita beli ya. Ya. Bervariasi harganya itu ya tergantung dengan nilai keadaan barangnya. Ada yang harga pokoknya di atas 17 juta. 17 ya, Pak. Untuk penjualan yang besar pada per tahun itu pada musim apa, Pak? Ya kalau seandainya kita di daerah kita ini raminya kan menjelang Lebaran Haji, terus menjelang Lebaran besar. Agak rami kalau hari-hari biasa maka kita sehari 4 hari terus ya. Sebenarnya peternak ini menjanjikan dengan catatan tidak ada kendala atau hambatan dengan ternaknya. Barang yang kita beli kecil bisa besar, terus tidak ada di angka kematian murah, insya Allah kita dapat uang. Baik, terima kasih atas tentang peluang yang ada di bisnis ini. Terima kasih lagi untuk Bapak ya, Pak. Ya, jadi hari ini kita masih makan sapi. Dan kalian tahu nggak sih kalau ada bahasa lain dari bahasa sapi ini yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Kita kasih contoh ya. Nah, bisa, kamu mau makan nggak? Mau. Mau itu artinya dalam bahasa Jawa artinya nggak mau, teman-teman. Jadi apakah sapi kalau mereka ngomong mau itu artinya nggak mau? Oke teman-teman, mari kita ikuti kegiatan selanjutnya. Ayo ikuti saya. Yuk, kawan-kawan ikuti. Kami ngarit deh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di atas mobil dan sekarang kita akan mengikuti untuk mengambil rumput
makan sapinya. Ayo ikuti saya. Bagaimana perasaannya mau ngarit? Penasaran di mana tempat ngaritnya? Bagaimana perasaannya? Wah, jadi perasaan saya saat ini sangat, yang pertama tuh haus pastinya, karena saya sedang berpuasa ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, kita akan memulai mencabit rumput untuk membantu bapaknya. Kita akan mencabit rumput di sini. Nah, jadi ini hasil dari kita nyabit rumput, kita dapat banyak. Dalam peternakan, kita tidak hanya belajar tentang cara merawat hewan, tetapi juga memahami peran kita sebagai warga negara. Warga negaraan bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Gimana ya prosesnya, gimana sih sapi-sapinya itu ngamuk atau enggak nanti, terus kambing-kambingnya itu gimana kan. Terus pas masuk ternyata enggak kok, sapinya itu enggak ngamuk-ngamuk, kambingnya juga. Sapi dan kambing. Sebenarnya itu sudah ada bayangan, karena di dusun saya juga ada nih bukan peternakan sih, cuman kayak orang sebagai pekerjaan sambilan tuh memelihara setidaknya 2 atau 3 ekor. Jadi saya pernah melihat seperti itu. Bagian yang kasih makan. Yang paling seru tuh menurut saya itu pas mau berangkat tadi, soalnya saya sama Siti tadi kan goncengan, dan itu tuh saya itu sama anjing dia pasti digonggong. Iya, anjingnya gonggong, jadi kita kaget tadi, sempat nak jatuh tapi tidak jadi. Alhamdulillah. Aromanya sangat bau dan mengganggu hidung saya. Waktu, soalnya kita nggak tahu kan kalau cuacanya sekarang, tadi nggak hujan, sekarang hujan. Tuh jilbab saya itu digigit sama kambing tadi sebentar, walaupun itu sangat tidak disengaja, tapi nggak apa-apa sih. Ada, sangat ada. Karena teman saya, Siti, itu dari awal masuk dia sudah huek-huek. Seru, lucu, capek. Satu kata ya. Mantap.
akan mengeluarkan unek-unek kami dengan secara lantang dan tegas. Jadi pemecah batu.